warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Perkenalkan, saya atas nama Carmelia Theodora Atisogen dengan NIM 22010700084, mahasiswi dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Ideologi Negara. Oke, baik, masalah yang saya ambil yaitu tentang pengungsi Rohingya yang tembus 1.600 dan kenapa nelayan Aceh menolong mereka. Dan di sini saya akan membahas arti dari pengungsi Rohingya adalah kelompok etnis minoritas yang berasal dari Myanmar. Mereka telah menghadapi kekerasan dan penganiayaan di negara asal mereka, sehingga mengakibatkan ribuan orang melarikan diri ke negara-negara tetangga, termasuk ke negara Indonesia. Bantuan dari nelayan Aceh. Jadi nelayan Aceh itu telah memberikan bantuan dan perlindungan kepada pengungsi Rohingya yang tiba di wilayah mereka. Mereka membantu dengan memberikan beberapa bantuan berupa makanan, air, dan tempat tinggal sementara. Nelayan Aceh juga membantu dalam proses evakuasi dan penyelamatan pengungsi yang terdampar di laut. Nelayan Aceh juga membantu pengungsi Rohingya karena keterikatan mereka dengan kegiatan sosial untuk kesejahteraan dan solidaritas yang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Selain itu, kearifan lokal yang dimiliki nelayan Aceh yang juga merupakan menjadi faktor penting dalam membantu pengungsi Rohingya. Mereka membantu orang-orang di laut baik hidup maupun yang sudah meninggal tanpa melihat agama, ras, dan etnis. Meskipun terdapat larangan dari pihak TNI Panglima Laut Aceh tetap akan menolong pengungsi dari Rohingya. Jadi berikut beberapa alasan para nelayan Aceh yang menolong dan membantu pengungsi dari Rohingya tersebut. Oke, baik, yang pertama karena adanya rasa kemanusiaan. Nelayan Aceh merasa terpanggil untuk membantu sesama manusia yang berada dalam situasi sulit dan membutuhkan bantuan. Jadi mereka menolong karena mereka merasa kalau bangsa Rohingya itu mengalami kesulitan. Yang kedua, sejarah dan solidaritas. Aceh sendiri pernah mengalami konflik dan bencana alam yang mengakibatkan banyak orang menjadi pengungsi. Pengalaman ini membuat nelayan Aceh lebih peka terhadap penderitaan pengungsi dan memiliki empati yang tinggi terhadap mereka karena mereka pernah mengalaminya, sehingga mereka merasa iba terhadap pengungsi Rohingya. Yang ketiga, karena nilai-nilai dari agama. Agama Islam yang merupakan mayoritas agama penduduk yang dianut oleh masyarakat Aceh mengajarkan pentingnya membantu sesama manusia dan memberikan perlindungan kepada mereka yang membutuhkan. Yang berikut ialah kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh dapat dianggap sebagai sebuah ancaman bagi ideologi negara karena dapat mempengaruhi stabilitas keamanan nasional. Meskipun Indonesia belum menjadi negara pihak Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsian, pemerintah
pemerintahan Indonesia telah berperan dalam menangani isu pentingnya Rohingya, termasuk dengan mendirikan camp-camp bagi para pengungsi dan memberikan bantuan untuk repatriasi mereka. Meskipun demikian, penting untuk mencatat bahwa akar masalah dari pengungsi Rohingya terletak pada kekerasan yang terus terjadi di Myanmar, dan penyelesaian konflik di negara asal para pengungsi merupakan langkah yang paling penting dalam menjaga eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Oleh karena itu, sambil mempertimbangkan dampak dari kedatangan pengungsi, upaya untuk menjaga eksistensi Pancasila perlu sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Ancaman bagi ideologi negara dari kasus pengungsian Rohingya yang mencapai 1.600 di Aceh dapat dianggap sebagai ancaman bagi ideologi negara. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor keamanan nasional. Kedatangan pengungsi dalam jumlah yang besar dapat menimbulkan kekhawatiran terkait dengan keamanan nasional. Pemerintah mungkin perlu mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa pengungsi tidak membahayakan keamanan dan stabilitas negara. Yang kedua yaitu keseimbangan demografi. Kedatangan pengungsi dalam jumlah yang besar dapat mengganggu keseimbangan demografi di wilayah tersebut. Hal ini dapat memicu ketegangan sosial dan konflik antara penduduk lokal dan pengungsi. Yang ketiga yaitu pengaruh ideologi. Pengungsi Rohingya mungkin membawa keyakinan dan ideologi yang berbeda dari negara mereka. Hal ini dapat mempengaruhi ideologi dan nilai-nilai yang ada di negara tersebut. Pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh merupakan isu kemanusiaan yang memerlukan penanganan secara komprehensif. Meskipun Indonesia belum menjadi negara pihak konvensi tahun 1951 dan protokol 1967 tentang pengungsi, pemerintah Indonesia perlu menegaskan komitmennya untuk mempersekusi para pelaku tindak pidana, termasuk penyelundupan orang. Selain itu, Indonesia telah berperan dalam upaya penyelesaian konflik Rohingya, termasuk mendirikan camp-camp bagi pengungsi dan memberikan bantuan untuk repatriasi mereka. Meskipun demikian, Indonesia perlu mempertimbangkan dampak kedatangan pengungsi terhadap keamanan, hukum, politik, sosial, dan budaya negara. Upaya untuk menjaga eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara perlu sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Oleh karena itu, penyelesaian masalah konflik di negara asal para pengungsi merupakan langkah yang paling penting dalam menjaga eksistensi Pancasila sebagai landasan negara Indonesia. Upaya untuk menjaga eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia perlu tetap terjaga agar negara dapat berfungsi dan berkembang dengan baik. Berikut ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menjaga eksistensi Pancasila, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama dengan adanya pendidikan dan penyuluhan, menyebarkan pemahaman tentang Pancasila melalui pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila serta program-program penyuluhan yang diselenggarakan oleh pemerintahan dan lembaga sosial. Yang kedua, dengan promosi persatuan dan keadilan sosial. Dengan mendorong persatuan dan keadilan sosial dalam masyarakat, sehingga nilai-nilai Pancasila tentang persatuan, keadilan, dan kesetaraan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan suatu negara, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga memiliki rasa dan bertanggung jawab terhadap negara. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, dialog terbuka, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, yaitu dengan membangun kehidupan beragama yang harmonis. Dengan mendorong toleransi antara umat beragama dan membangun kehidupan beragama yang harmonis di antara masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui dialog antar umat beragama, kerjasama antar lembaga keagamaan, dan peningkatan serta pemahaman tentang agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara dapat terjaga dan terus menjadi landasan dalam membangun bangsa Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Upaya yang dilakukan untuk melindungi eksistensi Pancasila tentang terjaga dari Rohingya melibatkan beberapa langkah, di antaranya yang pertama yaitu mengatasi pengungsi Rohingya. Indonesia berusaha menjadi pihak negara konvensi PBB yang menentang tindak pidana transnasional yang mencakup pengungsi Rohingya. Namun Indonesia belum menjadi negara pihak konvensi 1951 dan protokol 1967. Perlindungan yang diberikan oleh UNHCR memastikan bahwa pengungsi dan pencari suaka terlindung dari refoulement atau perlindungan dari ketertiban. Yang berikut yaitu penanaman nilai-nilai Pancasila. Penanaman nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk meningkatkan kepedulian masyarakat Indonesia, khususnya generasi milenial terhadap sesama. Yang berikut yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Mengingat bahwa radikalisme menjadi sulit ditekan ketika sudah dibawa keluar publik. Persatuan dan kesatuan bangsa melalui pendekatan persuasif dengan instrumen ideologi menjadi forum yang sangat penting dan bermanfaat untuk terus menggunakan spirit gotong royong antar masyarakat sebagai kontribusi terhadap upaya untuk menciptakan Indonesia yang damai serta anti radikalisme. Yang berikut, pencegahan radikalisme. Direktur Pencegahan BNPT mengatakan bahwa radikalisme bukan soal agama dan bahwa
ada 3 kelompok masyarakat di Indonesia. Yang pertama merupakan kelompok yang menyatakan jika Pancasila tidak bertentangan dengan tidak bertentangan. Dan kelompok kedua menyatakan Islam adalah agama yang cinta damai dan inklusif. Jadi dalam upaya ini Indonesia berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk melindungi eksistensi Pancasila